Nah, nanti setelah itu konsepnya mereka dari NCT Dream ini baru akan diberitahukan gitu loh. Nanti akan diputuskan kayak gimana-gimananya. Yang jelas mereka back again with me GBC Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Nah, kali ini pembahasannya tentang apa sih? Pembahasannya itu pastinya kaitannya deket banget sama aku sebagai NCTzen. Jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang konsep NCT. Ya, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama aku mau jelasin dulu apa arti dari NCT. NCT sendiri artinya adalah Neo Culture Technology. Jadi NCT sendiri mempunyai konsep untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh dunia. Jadi konsep utamanya itu dulu ya guys. Karena memiliki konsep untuk terus memperluas jaringannya, NCT sebagai brand utamanya akan terus membuat subunit-subunit yang terus menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya konsep gampangnya gini, NCT itu sekolahnya nih. Nah, si member-member ini adalah anak muridnya. Gitu. Ngerti kan sampai situ? Nah, subunit-subunit seperti NCT U, NCT 127, NCT Dream dan lainnya itu adalah ekskul yang mereka harus ikutin. Gitu. Jadi misalnya Mark cocok nih kayaknya di subunit U gitu. Nah, dia akan masuk ke situ, dia akan masuk ekskul itu gitu loh. Ya, jadi NCT sekolahnya, terus anak muridnya itu adalah para member, dan subunit itu adalah ekskul yang mereka harus ikutin. Sampai situ dulu ngerti ya konsepnya. Nah, aku akan jelasin subunit pertama, yaitu NCT U. NCT U ini adalah subunit pertama yang melakukan debutnya di NCT. Debut pada tanggal 8 April 2016 dengan judul lagu Seven Sense, dan para membernya yaitu Taeyong, Ten, Mark, Doyoung, dan juga Jaehyun. Jadi ada 5 nih pertamanya nih. Nah, konsep NCT ini adalah konsep yang lebih terbuka. Jadi membernya tuh bisa ganti-ganti. Si ekskul ini tuh bisa ganti-ganti. Konsep NCT U ini adalah rotation, jadi bisa terus berganti-ganti gitu. Lanjut lagi ke subunit selanjutnya yaitu NCT 127. NCT 127 ini debut pada tanggal 6 Juli 2016. NCT 127 sendiri artinya 127 itu adalah longitude of soul. Jadi dia itu garis bujurnya soul, yang artinya mereka akan menyebarkan musik mereka dimulai dari Seoul ke seluruh dunia gitu loh. Nah, membernya sendiri ya, itu pertama debut ada 7 orang. Ada Haechan, Tae, Yuta, Winwin, Jaehyun, Taeyong, dan Mark dengan lagu Fire Truck gitu. Nah, 127 ini menambahkan member baru, ada 2, ada Johnny sama Doyoung di lagu Limitless. Jadilah mereka 9 orang. Nah, waktu mereka comeback lagu reguler, mereka menambahkan 1 member baru yaitu Jungwoo. Jadi mereka ada 10 orang gitu. NCT 127 mereka 10 orang ini adalah member tetapnya gitu. Jadi mereka nggak konsepnya itu beda dengan NCT U yang rotation. Kalau NCT 127 mereka ada member tetapnya segitu. Nah, yang nanyain Winwin gimana? Kok Winwin sekarang nggak ada? Kok sekarang cuma 9 orang? Nah, Winwin itu untuk sementara waktu dia lagi promo sama Wavy gitu loh. Jadi Winwin nggak masuk di promo-promonya 127 yang sekarang, tapi Winwin masih tetap member NCT 127 karena belum ada kayak official resmi dari SM yang menyatakan Winwin keluar atau apa, nggak ada gitu. Dan mudah-mudahan jangan juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke NCT Dream ya. NCT Dream debut pada tanggal 24 Agustus 2016 juga. Nah, kalau NCT Dream ini konsepnya yaitu cute, young, and fresh gitu. Jadi kayak anak muda banget gitu. Dan konsep NCT Dream sendiri, membernya itu mereka umurnya masih remaja semua. Mereka juga mempunyai sistem graduation gitu. Jadi setelah mereka umurnya 20 tahun, ya mereka akan graduate. Dan mereka akan lulus dan mereka akan masuk ke unit lainnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ekskulnya NCT Dream tuh kayak lo harus anak muda banget gitu ya. Jadi baru boleh masuk klubnya.
Nah, NCT Dream ini debut dengan lagu Chewing Gum dan dengan member ada 7 orang ya. Ada Mark, Longjin, Haechan, Jeno, Jaemin, Chonle, dan Jisung. Jadi mereka ada 7 orang. Sebelum kita lanjut untuk ngebahas NCT Dream lebih lanjut, kita lanjut dulu ke subunit berikutnya yaitu WayV ya. WayV sendiri berarti We Are Your Vision gitu. WayV sendiri debut di Cina di bawah label V yang juga sebenarnya itu masih anak perusahaannya SM Entertainment gitu loh. Nah kalau mau tahu lebih lanjut kenapa sih nggak namanya NCT aja atau gimana, coba kalian baca dan ketahui lebih lanjut tentang gimana itu perdagangan antara Cina dan Korea gitu. Jadi karena ada banyak hal makanya mereka didebutkan di sana dengan nama WayV, tapi mereka still part of NCT gitu. Nah, WayV sendiri debut pada tanggal 17 Januari 2019. Bener kan ya? 2019, gue salah ngomong lagi. Dengan 7 member yaitu Tan, Kun, Winwin, Xiaojun, Hendery, Yangyan, dan Lucas. Mereka debut dengan sebuah album berjudul The Vision. Sampai situ kalian ngerti nggak? Jadi kita balik lagi ke pembahasan yang pertama. Kalau NCT itu adalah sekolahannya, terus member itu adalah para siswanya, dan unit tersebut adalah ekskulnya. Jadi kalau sejauh ini ekskulnya ada 4 ya. Tadi ada subunit pertama NCT U, NCT 127, Dream, dan WayV. Kenapa mereka banyak? Karena mereka konsep utamanya itu adalah tadi yang aku bilang, kalau mereka mau spread brand ini ke seluruh dunia gitu. Mereka akan memperluas jaringan mereka ke seluruh dunia. Lagi banyak yang mulai bingung dengan konsep ini karena kemarin sempat ada pemberitaan tentang NCT Dream yang bakal jadi fixed unit, padahal pertamanya mereka itu punya sistem graduation. Jadi ini tuh sebenarnya gini, karena mereka punya bonding yang kuat banget satu sama lain, itu yang menurut aku menyebabkan para fans ini pengennya kalau ya udah NCT Dream itu harusnya fixed unit, karena juga sampai sekarang tuh pencapaian mereka tuh bagus banget gitu loh. Terlebih lagi akhirnya staff dari SM-nya ngeluarin sebuah pengumuman. Aku baca dulu ya pengumumannya ini. Dan mungkin karena pengumuman ini juga banyak yang kayak misleading gitu, beritanya tuh jadi kemana-mana, karena emang ini tuh kayak informasi terbuka yang bisa artinya tuh bisa banyak gitu menurut aku. Kita lihat yang pertama ya. Notice NCT Dream's future album activities and team system will be announced. Hi SM Entertainment, NCT Dream's future album activities and team system will be reorganized. Sampai sini dulu kata-katanya ada reorganized. Sampai situ dulu kata-katanya kita garis bawain, ada kata-kata reorganized, dimana artinya itu akan ditata ulang. Jadi yang semula sistem graduation itu mungkin bisa aja diganti gitu. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada kata-kata first of all, on April 29, a new album of NCT Dream will be released. Jadi yang paling penting tuh malah di sini pengumumannya adalah nanti tanggal 29 April tuh mereka akan comeback gitu. After completing the album activity, the graduation system will be reorganized when you turn 20, and the composition of team of 7 NCT Dream, including the existing member Mark with the graduation of the current member NCT U type activities will be conducted. Maksudnya di sini apa? Di sini tuh nanti setelah tanggal 29 mereka baru akan memutuskan reorganize-nya itu kayak apa gitu loh. Karena kan yang pertama tuh komposisinya kan ada 7 tuh ya NCT member, termasuk juga Mark yang udah graduation gitu. Nah nanti tuh kata dia sistemnya tuh mungkin akan mirip-mirip NCT U gitu loh. Maksudnya tuh gimana? Jadi kan kalau NCT U itu si membernya itu kan bisa gonta-ganti gitu. Nah sepenangkapan gue di sini adalah gini, nanti setelah tanggal 29 NCT Dream itu konsepnya tuh akan mirip NCT U gitu. Bukannya artinya nanti masuk NCT U atau gimana, tapi konsep mereka tuh
kalaupun mereka akan comeback lagi tuh akan mirip NCT U gitu. Jadi mungkin aja bisa Mark yang masuk lagi, terus mungkin juga mereka akan promo 5, 6 atau 7 member. Yang jelas membernya itu akan tetap digonta-ganti dari yang bertujuh itu gitu. It is. We would like to express our deepest gratitude to all the fans who support NCT Dream and continue to love and support NCT Dream and its member. Thank you. Jadi sebenarnya kalau menurut gue konsepnya sendiri dari pemberitaan ini adalah yang jelas mereka akan comeback nih tanggal 29 April. Nah nanti setelah itu konsepnya mereka dari NCT Dream ini baru akan diberitahukan gitu loh. Nanti akan diputuskan kayak gimana-gimananya. Yang jelas mereka tuh akan banget mungkin gitu ya, masih memungkinkan possibilities-nya tuh terbuka lebar untuk promote as 7 member nanti setelah tanggal 29 karena mereka punya konsep mirip NCT U akhirnya gitu loh, yang bisa membernya tuh berubah-ubah gitu. Jadi kalau ada yang kayak simpang siur, enggak cuman berlima, enggak cuman berenam, enggak cuman bertujuh, enggak jadi fixed unit, enggak jadi ini, enggak jadi itu. Kalau menurut gue ya udah, nanti kita tunggu aja kabarnya karena yang terpenting itu adalah tanggal 29 ini mereka comeback dulu gitu loh, support aja dulu gitu ya. Jangan lupa cara supportnya mereka itu kalau kalian yang bisa beli album ya kalian beli album, kalau yang nggak bisa kalian harus vote gitu. Jadi support sebisa kalian gitu ya. Nah, untuk yang tanya kayak ini tuh sistemnya kenapa kayak gini, kenapa sih jelimet banget, kenapa ini, kenapa kenapa begitu gitu. Menurut gue gini, sebagai fansnya lo yang suka, paling nggak lo ngerti garis besarnya dulu kayak gimana. Terus kalau misalnya ada temen lo yang nanya atau gimana, ya udah jelasin sebisa lo. Kalau misalnya lo bingung atau gimana, kalian bisa tunjukin video ini atau kalian bisa suruh mereka untuk searching sendiri aja karena banyak kok di YouTube gitu ya, di Google itu banyak juga dijelasin tentang gimana konsep NCT. Yang jelas yang terpenting adalah you have to support dan udah gitu aja gitu. Gimana cara supportnya ya sebisa kalian gitu. Gimana cara support mereka. Yang jelas yang nggak boleh kalian lakukan itu adalah fan war. Kenapa? Karena itu bisa menjelekkan nama NCT-nya sendiri. Kalau fansnya suka fan war, ya nggak? Oke? Menurut aku sampai situ aja penjelasannya. Semoga yang aku jelasin itu bisa menjelaskan sedikit kebingungan, ya. Dan mudah-mudahan nggak tambah bingung sih ya, gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Setelah ini aku akan bikin video untuk penjelasan per member. Jadi aku akan ngejelasin 21 member NCT tentang faktanya, tentang fakta-fakta yang tidak diketahui, pokoknya tentang hal-hal seru tentang mereka. Jadi jangan lupa di-subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau misalnya aku upload video. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!